Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran di hari ini, mari kita hening sejenak. Kita bersiap untuk melakukan renungan dan dimulai dengan doa Pak Agus hantarkan. Bapa, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau sungguh Bapa Allah kami yang kami puja. Engkau sungguh Allah Bapa yang luar biasa. Engkau sungguh Allah Bapa yang baik. Engkau telah menjaga kami di hari-hari yang lalu. Dan juga hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa menghirup udara yang segar dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan sabda-Mu di hari ini. Bukalah mata hati dan pikiran kami agar kami bisa meresapi, menghayati, dan melaksanakan perintah-Mu yang kami dengar melalui sabda-Mu. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, judul dari renungan hari ini yaitu dimulai dari tanggung jawab kecil. Anak-anak bisa lihat gambar, itu ada seorang anak kecil yang melawan orang gede. Siapakah dia? Tentu saja Raja Daud yang luar biasa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Akan Pak Agus bacakan lengkap dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-26 sampai dengan 38. Pak Agus bacakan lebih banyak biar nanti kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor ini di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit.
Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jenggotnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya keropong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Kita tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, kalian sudah sering mendengar cerita tentang Daud melawan Goliat. Kisah tentang ini sering diceritakan di masa-masa yang lalu dan akan terus diceritakan di masa-masa yang akan datang. Bagaimana seorang anak yang sangat kecil hanya sebagai seorang gembala, namun bisa melawan salah satu orang terkuat yang diagung-agungkan oleh Filistin sebagai orang yang akan mengalahkan Israel, anak-anak. Namun yang kita tahu bahwa Daud adalah orang yang terberkati. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Allah Bapa. Kehidupannya sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan melaksanakan kehendak Allah Bapa. Dan betapa ia geram dan marah ketika ada yang mencemooh orang-orang Israel yang ia yakini adalah menjadi barisan Allah yang hidup. Artinya keyakinan Daud 100% lebih tentang kekuatan Allah yang ada di dalam barisan orang-orang Israel. Namun, orang Israel begitu tegar waktu itu. Bahkan kakaknya sendiri juga takut ketika adiknya berani berkata-kata di tengah pertempuran. Takut nanti kalau menyinggung Goliat dan akan menghancurkan barisan tentara itu. Namun Daud tidak gentar. Ia punya keyakinan yang luar biasa. 100% lebih tentang kuasa Allah yang ada di tengah-tengah barisan tentara Israel. Anak-anak yang terkasih, iman, keyakinan membuat Daud menjadi sangat kuat. Namun, ia tidak tiba-tiba kuat, anak-anakku yang terkasih. Ia sudah sering ternyata
melawan singa dan beruang. Jauh sekali dari pandangan orang tentang ia hanya bermain alat musik di tengah padang sambil menggiring domba-dombanya yang lucu. Yang dilihat orang adalah Daud adalah anak yang lemah, gemulai, dan tidak kuat sama sekali. Karena hari-harinya hanya memainkan alat musik dan bersenandung bernyanyi. Namun mereka tidak pernah tahu ternyata Daud sering sekali menghadapi ancaman ketika ia mengembalakan dombanya, yaitu melawan binatang buas yang mengejar domba-dombanya. Dan ternyata dengan kekuatan Allah Bapa dengan kasih-Nya, Daud tidak ingin meninggalkan domba-domba yang ia jaga diambil, dimakan, atau dimusnahkan oleh hewan lain. Ia menyelamatkan domba-dombanya dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kasih dan restu dari Allah Bapa, dengan keinginan ia yang tulus dan ikhlas untuk menyelamatkan domba-dombanya. Ia bisa mengalahkan binatang buas. Dan ia yakin percaya, ia pun dengan kasih Allah Bapa akan bisa mengalahkan Goliat. Dan itu sungguh terjadi. Anak-anakku yang terkasih, dimulai dari tanggung jawab yang kecil. Terkadang kita melihat hal-hal yang kecil itu sepele. Sama halnya dengan orang melihat Daud yang kecil, yang tidak pernah berperang. Terkadang kita merasa kita yang lebih banyak pengalaman, lebih tahu segala-galanya karena umur, karena badan yang besar, karena merasa lebih kuat. Sehingga melihat hal-hal yang kecil kita menganggap gampang atau tidak menganggap sama sekali bahwa ada hal itu disepelekan dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan untuk memulai dari tanggung jawab yang kecil, untuk melihat segala hal itu besar. Kita diminta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab apapun yang kita terima, baik itu mudah ataupun sulit. Karena apa? Dari yang mudah itu kita akan bisa belajar dan terlatih untuk bisa menghadapi yang besar. Daud sudah terbiasa menghadapi cakar, singa maupun beruang. Dan itu terlatihlah. Maka ketika ia menghadapi seorang raksasa Goliat dari Filistin, dia pun sanggup menghadapinya dengan mudah. Secara fisik ia kecil, secara pengalaman ia besar. Karena ia selalu melaksanakan hal-hal yang mudah, yang kecil dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Dan tentu Allah Bapa akan sangat menyenangi ketika kita semua mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Kita punya Allah yang luar biasa, anak-anak. Allah yang sungguh-sungguh baik. Allah yang sangat paham dan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mau sembunyi di manakah kita? Tidak akan bisa. Allah Maha tahu. Maka di hari ini kita diingatkan kembali untuk menganggap segala sesuatu penting, baik itu mudah ataupun itu kecil. Dan dengan begitu kita pun akan menghormati orang-orang lain, siapapun itu, baik yang masih kecil maupun yang sudah tua, yang terkadang kita menganggap sudah tidak punya kekuatan apa-apa orang tua itu dan tidak berarti lagi. Nah, itu kesalahan kita. Kita selalu melihat yang kecil, yang lemah, tidak berarti.
sehingga apa yang kita lakukan jadi salah. Jadi, mari anak-anak, hari ini Pak Agus pun diingatkan, kita semua diingatkan. Tanggung jawab kecil harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Dan jangan pernah lupa 100% yakin akan kekuatan Allah Bapa yang selalu ada di dalam kita. Agar apapun yang kita lakukan akan berbuah kemenangan. Dan kemenangan itu kita berikan untuk Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Kau telah mengingatkan kembali kepada kami untuk yakin akan kemampuan yang Engkau berikan pada diri kami. Dari hal yang kami kerjakan, hal apapun yang kami terima, biarlah kami mempunyai tanggung jawab yang besar. Sekalipun hal itu gampang, sepele, namun akan kami gunakan, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mohon pertolongan-Mu, Engkau hadir dan membantu dalam kami mengerjakannya. Seperti keyakinan dari Daud bahwa barisan Allah yang hidup adalah orang-orang Israel dan pasti akan menang dalam setiap pertempuran. Terima kasih ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa di hari ini untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kau berikan kemampuan kepada para pemimpin dari mulai presiden hingga di tingkat kampung, agar bisa mencerna segala sesuatu yang terjadi hari demi hari. Kami masih dalam masa pandemi dan ada beberapa hal yang mungkin akan berganti zaman lagi ketika Omikron masuk dan mulai masuk sehingga lebih banyak yang terkonfirmasi. Bapa berkati semua pemimpin kami agar bisa memberikan solusi yang terbaik, mencari cara agar hal-hal yang buruk tidak terjadi kepada bangsa kami. Dan Engkau berkati masyarakat untuk bisa dan mau menuruti apa yang direncanakan oleh pemerintah. Kami berdoa juga untuk PPKS dan para pengurus ya Bapa. Kau berikan kemampuan dan hikmat kebijaksanaan di dalam mengelola PPKS dan sekolah-sekolah Kristen yang bernaung di bawahnya. Biarlah Engkau menjadikan PPKS dan sekolah-sekolah Kristen sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa juga untuk PPDB yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Kristen yang bernaung di PPKS, baik dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Bapa Engkau berkati selalu, Engkau lancarkan dalam usaha dan upaya yang mereka lakukan. Engkau jauhkan dari segala perasaan iri, dengki, sombong, dan hal-hal yang merusak perasaan tentang kasih-Mu. Biarlah Engkau sucikan hati dan pikiran kami, Engkau jadikan satu, bahwa apapun yang kami kerjakan di sekolah-sekolah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Engkau selalu ada dan berkati sekolah-sekolah Kristen tersebut. Kami berdoa untuk sekolah kami, SD Kristen Manahan, dari mulai kepala sekolah dan juga guru serta karyawan. Ya Bapa, Engkau berkati kami agar kami bisa menjadi sekolah tujuan bagi semua anak-anak yang akan mencari pembelajaran yang penuh kasih. Kau berikan kemampuan kepada kepala sekolah dalam mengatur sekolah dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berikan kemampuan kepada guru dan karyawan di dalam melayani anak-anak-Mu dan juga warga sekolah dengan tulus ikhlas dan menjadi teladan kepada anak kami dengan hidup kami yang benar. Seperti kami memandang sendiri guru agung yaitu Yesus Kristus. Berkati kami para guru ya Bapa, agar mau belajar hari demi hari dan memberikan hal yang terbaik kepada anak didik kami.
Ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua wali murid. Kau berkati selalu dalam pekerjaan mereka. Kau lancarkan dan juga berikanlah kesehatan. Dan kami berdoa untuk anak-anak murid SD Kristen Manahan kelas 1 hingga kelas 6, terkhusus kelas 6. Bapa, berikanlah hikmat takut akan Engkau, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan ya Bapa, biarlah Engkau menjadi nomor 1 dan kami nomor 2 atas apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar. Tuhan Yesus berkati. Amin.